Haji, kira-kira kenapa sih saya itu gemes Pak Haji? F1 kita udah punya loh Pak Haji. Iya. Kenapa MotoGP kita nggak ada Pak Haji? Gini, kalau F1 itu lebih asal ada uangnya, menurut saya waktu itu bisa, Betul. ya kan? Kalau MotoGP itu hal yang mustahil. Walaupun punya uang seberapa banyak pun, main di MotoGP nggak mungkin. Halo M1ers, ketemu di episode 1 acara kita yang bertajuk Obrolan Garasi. Jadi ini sebenarnya garasi Ferrari saya yang saya sulap menjadi sebuah tempat yang enak untuk ngobrol. Kali ini saya kedatangan tamu. Pasti untuk orang-orang roda 2 apalagi orang off-road nggak asing lagi. Namanya adalah Pak Edi Saputra. Selamat datang Pak Edi Saputra. Terima kasih Mas Wahab undangannya. Siap, saya panggilnya Pak Haji. Jadi setelah ini saya manggilnya Pak Haji aja. Karena Pak Edi belum tentu kenal, kalau Pak Haji pasti kenal. Kebetulan Pak Edi atau Pak Haji ini adalah direktur olahraga off-road dari IMI Pusat. Pak Edi, Yes. gimana Pak Edi? Ini Pak Edi lagi sakit nih. Ceritanya diare Pak ya, kena debu samota Pak Edi. Kena diare gara-gara kepanasan. Kepanasan? Mataharinya 3 di sana. Waduh, mataharinya 3. Ya. Tapi samota gimana suasananya Pak Edi? Ya, alhamdulillah hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh agak sejuk, tapi debunya yang luar biasa. Nggak hujan tapi Pak Edi ya? Enggak, alhamdulillah nggak hujan semua. Oke, Pak pengen tanya sih Pak. Orang-orang itu nggak tahu sih Pak. Kalau kemarin kita ngomongin samota itu apa sih? MXGP. Jadi kejuaraan dunia motorcross ya Pak Edi ya? Iya, betul. Tetapi orang Indonesia ini lebih kenal grass track, atau nggak tahu tuh bedanya grass track sama motorcross. Sebenarnya bedanya apa sih Pak Edi? Jadi gini, untuk para penghobi motor lah kita sebut semua, yang untuk biar mereka mengetahui apa sih perbedaannya. Perbedaannya semuanya sebenarnya gampang Mas Wahab. Kalau off-road itu kan ada motocross, ada yang sekarang ini ada grass track. Kalau grass track itu motor bebek atau motor apapun yang dimodif jadi motocross. Ya, motor ninja ninja sport atau bebek. Nah, artinya motor yang dijual di jalanan gitu Pak Edi ya? Semua mass product, tapi penggunaannya bukan buat motocross sebenarnya. Oke. Ya kan? Kalau yang balap motocross itu motor SE, memang penggunaannya untuk khusus untuk balap motocross. Iya, special engine ya Pak Edi. Special engine. Gitu. Tapi SE itu sendiri dijual banyak nggak sih di Indonesia? Hampir semua merek jual kok di sini. Ada ya Pak Edi? Ada apa? Yamaha ada KTM. Iya. Artinya sebenarnya teman-teman ini ya mungkin Pak Edi ya. Kalau yang paling banyak pasti yang kelas grassroots ini ya grass track ya Pak Edi ya. Grass track, betul. Jadi kalau nanti karena kejuaraan dunia dari motorcross pasti dia akan mendevelop motornya atau bahkan ganti motor dengan SE untuk bisa ngikutin kejuaraan seperti MXGP itu Pak Edi ya. Betul. Jadi memang penjenjangannya begitu Mas. Penjenjangannya grass track itu bagi yang pemula, dia main mulai dari motor-motor kecil. Kalau dia udah berprestasi, nanti pindahnya ke motocross. Karena motocross yang ada jenjangnya sampai tingkat dunia. Kalau grass track sih levelnya level antar kampung lah. Ya. Atau di nasional juga udah ada. Gitu. Tapi ada kejurnas ya Pak Edi? Ada kejurnasnya. Tapi levelnya berapa seri setahun Pak Edi? Kalau di total setahun ada 50 mungkin tahun ini. Di seluruh Indonesia. 50, tapi nanti ada grand finalnya di Jawa Tengah. Di bulan November. M1ers, Pak Edi ini yang saya kenal itu adalah bapaknya para pembalap, baik itu off-road maupun road race. Karena setiap saya tanya, Pak siapa itu Pak Edi, kenal Pak Edi enggak? Hampir semua kenal. Karena memang beliau ini cukup banyak membantu, terutama di roda 2 ini. Contohnya kayak kemarin kita nyimpang dikit dari MXGP Pak Edi. Kemarin Pak Edi cerita ke saya kirim pembalap ke Malaysia ya Pak Edi ya? Ceritanya gimana Pak Edi? Jadi saya ada undangan dari TVS. Dia bikin balap one make race untuk pembalap-pembalap di Asia. Ya. Jadi ini kesempatan kita untuk membina pembalap-pembalap kita Mas Wahab, yang muda-muda yang bisa berprestasi tapi belum punya tim yang tetap. Kan banyak, kalau Yamaha, Honda itu kan dia udah 1 tahun dari kontrak. Kalau yang belum punya berarti dia biasanya ngamen nih pembalap ini, tapi punya prestasi, cuma nggak beruntung bisa dapat ke tim pabrikan. Jadi itu makanya kemarin begitu ada undangan, saya panggil mereka, saya suruh latihan, saya ikut tes di Malaysia dan mereka diterima di ikut one make race-nya. Juara?
Kemarin mereka 2 kali juara 2. 2 kali juara 2. 2 kali race, 1 seri, 2 juara 2. Boleh disebutin siapa namanya Pak Edi? Namanya Deki, satu dari Sulawesi Selatan, yang satu lagi Agung tuh dari Jambi. Agung masih di kemarin 2 kali urutan kelima. Malah bukan dari Jawa Pak Edi, semua dari luar Jawa, kebetulan ya Pak Edi ya. Nah ini nih dilema buat kita. Kebanyakan pembalap Jawa lebih, kalau belum apa penting materi. Oke. Kalau pembalap-pembalap dari daerah, dia sedikit lebih mau memahami kita lah. Kalau ini kan Siap. sifatnya untuk meningkatkan prestasi mereka dan naikin nilai jual mereka juga kan. Iya, iya. Kalau iya. dari Jawa biasa udah belum apa-apa udah berapa nih? Nah, Gitu. Itu tapi, yang bikin. Ngomong-ngomong nih Pak Edi, kalau saya perhatikan ya antara roda 4 sama roda 2, saya ini pendapat saya bisa jadi salah. Roda 4 itu secara status sosial pembalapnya dari orang tua yang berada atau orang tua atau dia punya modal. Tapi kalau roda 2 mungkin nggak begitu. Betul nggak Pak Edi pendapat saya? Bisa dibilang 100% benar. 95% lah bisa dibilang bahwa mereka lahir dari orang tua yang kurang berada. Ya. Atau biasa aja lah. Akhirnya orang tua yang modalin anak untuk berlatih sampai anaknya jadi. Ya, oleh karena itu mungkin kita nggak punya ini sementara ini pembalap di kelas utama di MotoGP maupun di WSBK, Moto2 gitu ya, baru Moto3 ya. Moto2 pernah ada ya Pak Edi? Pernah ada, tapi ya cuma numpang lewat aja. Pembalap kita nggak bisa berprestasi kayak sekarang ada pembalap Thailand, pembalap Jepang yang selalu fight di 5 besar gitu. Pembalap kita fightnya 25 sampai 30 besar doang, Mas. Itu yang sangat ironi lah buat kita semua. Sedih gitu. Siap. Kembali nih Pak ke MXGP Pak. Konon saya dengar nih dari teman-teman. Sirkuit Samota itu menjadi masterpiece-nya dari ini ya Pak ya. Dornanya MXGP itu namanya Infront ya Pak Infront. ya. Infront. Dulu jadi Yachtstream diganti nama jadi Infront. Dari Infront. Itu kurang lebih kalau di F1 itu Liberty-nya, kalau di MotoGP Dornanya. Mereka bilang bahwa sirkuit di Samota ini masterpiece. Kenapa mereka bisa bilang begitu Pak Edi? Karena dia lihatnya dari desainnya, dari desain konturnya, dari tingkat kesulitannya, itu nomor wahid semua deh, Mas Wahab. Nomor wahid karena jamnya itu bisa sampai 50 meter, bayangin nggak? Jamnya 50 meter? Iya, 50 meter. Maksudnya itu top table atau? Top table sampai, tertinggi itu bisa sampai orang 50 meter. Itu yang bikin jadi sesuatu yang sangat menarik. Dan itu katanya cuma ada 2, satu lagi di Patagonia yang di Argentina. Di Argentina. Dan ini ya yang kedua lah yang bentuknya seperti ini. Ya bagus, sangat teknikal, tapi buat pembalap Indonesia jadi masalah. Jadi masalah karena tidak terbiasa. Padahal sirkuitnya di Indonesia. Betul. Artinya seperti balik tadi kita cerita sebelumnya, dengan status sosial yang kurang menguntungkan itu akhirnya kesempatan untuk mereka berlatih jadi nggak ada, sehingga begitu ketemu tinggi 50 meter mereka kesulitan. Betul. Gitu ya Pak Edi. Akhirnya banyak yang cedera pembalap kita. Banyak yang karena nggak satu persiapannya juga dari motornya kurang, orang skillnya kurang, fisiknya juga kurang. Akhirnya pada bergelimpangan. Gitu. Kalau soal double jump, triple jump mampu nggak pembalap kita Pak Edi? Balapnya kan 30 menit. Ya. Mungkin dalam waktu 10 menit mah bisa. Lebih dari 10 menit pertama bisa. Setelah itu perlu minuman berenergi lebih tinggi. Satu akhirnya. Jadi triple jump jadi roller akhirnya. Jadi roller. Itu. Dan saya videokan itu. Jadi lucu memang, tapi ya itu kenyataan. Kenyataan Indonesia. Seperti itu mau seperti apa? Oke Pak Edi. Kalau sebenarnya kalau saya ngelihat ya sirkuit Samota itu, saya nggak ke sana tapi saya melihat beberapa video. Banyak tempat di Indonesia yang bisa dibikin seperti itu ya Pak Edi. Betul. Ya, jadi nggak hanya di Samota saja, pasti banyak Pak ya. Terus begini Pak Edi, kemarin itu saya dengar posnya pertama cuma nyiapin 30-40 pos, ternyata menjadi 60 sekian pos ya. Ceritanya gimana itu Pak Edi? Jadi gini, kita ini sangat bersyukur lah dengan adanya MotoGP. Nah dengan adanya MotoGP kita belajar banyak tuh mengenai safety plan. Siap. Ya kan? Safety plan itu kita tawarkan ke pihak Infront bahwa ini bahaya nih, gitu kan, bahwa harus ada petugas di sini, petugas di sana,
akhirnya menambah dari sekitar 30 menjadi 60-an. Dan mereka sangat mengapresiasi itu bahwa ternyata kita udah bisa ya, gitu loh. Pertama, kedua dari segi safety plan yang medical, Mas Wahab. Mereka juga, sangat impress banget. Kita nanganin MotoGP kan, per posnya berapa? Betul. Itu di luar negeri mungkin total per event internasional paling juga 20 orang gitu, 30. Kita hampir 100 Mas Wahab. Hampir 100 orang tim medical itu dokter semua yang termasuk sukarelawan yang membantu terjun di lapangan. Iya. Tapi ada satu kasus Pak Edi, yang satu ketabrak itu. Oh iya, jadi tapi nggak apa-apa itu Pak Edi. Kondisinya sih masih katanya belum nyaman katanya, tapi dirawat kok sama pihak Pemda sana, promotor sana. Artinya tidak ada cedera serius? Nggak ada. Hanya mungkin saya dengar ada yang patah ya, benderanya maksudnya. Jadi dia memang agak berdirinya terlalu ke dalam ya. Pembalap itu tidak bisa dikontrol kadang-kadang di balap ituan kan. Ya gitu aja sih. Oke, M1ers, itu adalah segmen pertama dari pembicaraan. Menarik, nanti akan kita kulik lebih dalam soal Pak Haji di segmen kedua nanti. Kembali lagi kita ngobrol dengan Pak Haji. Makin menarik ini. Pak Haji, kita tahu nih F1 Singapura sukses menyelenggarakan, ada musiknya. Itu konsep sehingga dibuat seperti festival. Juga ada beberapa yang dibuat dengan supporting race-nya yang menarik. Atau nanti World Superbike juga konsepnya kan festival gitu. Sebenarnya kalau MXGP konsepnya seluruh dunia sama atau tidak itu Pak Haji? Kita berbeda sekali yang di Sumbawa ini, bahwa mereka mengambil konsep seperti F1 dengan ada festival musiknya, ada festival tari dan budayanya, gitu loh. Mereka menjual tiket dengan paket nonton slang. Oh, slang. Berapa Pak Edi tiketnya? 100.000. 100.000 itu artinya mereka bisa nonton balapan. Bonusnya nonton slang. Nonton slang dan nonton pesta kembang api. Oke. Terus gimana antusiasnya penonton itu Pak Edi? Menurut saya sangat luar biasa. Ajaib deh melihat orang segitu banyak. Saya juga gemeter gimana dia pulangnya. Gitu kan? Karena jalannya cuma satu ke situ doang. Memang antusias warga juga karena mungkin jarang ada hiburan seperti itu. Kedua juga ada musik live show-nya ya, ada slang. Terus ada pesta kembang api di pantainya. Jadi memang suatu yang luar biasa. Plus minus mungkin Pak Edi ya. Mungkin harus kita cari data itu. Economic impact-nya seperti apa, itu akan menarik ya. Jangan hanya terjadi balapannya saja, atau malah khusus hari itu copetnya nambah. Wah, itu kan peluang gitu. Moga-moga enggak ya Pak Edi ya. Jangan. Ya, karena kemarin saya dengar itu juga di Mandalika sendiri jauh sekali tingkat kejahatannya. Bulan Juni itu kemarin saya dengar hanya ada kasus 1 pencurian yang sebelumnya tinggi. Artinya impact ke masyarakat juga tinggi. Tapi kan Mandalika sirkuit permanen, kalau ini kan enggak. Jadi harus kita selalu cari ya Pak Edi ya. Betul Mas. Oke. Jadi terima kasih Pak Edi yang sudah ikut membantu. Jadi sebenarnya jabatannya Pak Edi apa sih di MXGP itu sebenarnya Pak Edi? Jabatan saya sebagai racing komitenya yang menjalankan balapannya sih. Chief Racing Committee Pak Edi. Chief Racing Komitenya. Oke. Memang sudah sering jadi chief. Pak Edi sendiri kalau nggak salah salah satu yang mempunyai lisensi Clerk of the COC dari FIM untuk on road ya Pak Edi ya? On road untuk MotoGP dan World Superbike. Ya, Pak Edi adalah salah satu COC yang sekarang ini aktif ya Pak ya. Salah satu dari berapa sih jumlah COC di Indonesia Pak? Kita punya 3 orang. Salah satunya ada adiknya Mas Wahab, Doni. Mas Doni Marjono, Jawa Timur. Ya. Jadi itu aja yang kita pergunakan Mas. Siap. Artinya sebenarnya dengan Mas Doni, Pak Edi nanti pasti akan bisa menjadi COC di ajang-ajang internasional Indonesia pasti ya Pak Edi ya. Insya Allah Mas. Jadi kemarin juga di motocross saya siapkan beberapa orang, ada 2 dia mengambil ujian COC dan sudah lulus, dan mereka kemarin sih sebagai wakilnya dulu, nggak bisa sebagai langsung kan. Si orang FIM-nya ingin lihat dulu apakah dia bisa. Ternyata alhamdulillah berikutnya kita nggak perlu ada COC dari orang-orang Eropa lagi. Kita bisa 100% kok.
Iya, ini berarti Pak Edi menjalankan ini dan juga selama menjadi pengurus di IMI Pusat berhubungan langsung kan dengan FIM, Pak. Ya. Sebenarnya pandangan mereka terhadap Indonesia seperti apa, Pak Edi? Pandangan mereka karena kita udah lama kan tidak pernah mengadakan balap-balap internasional, jadi otomatis kesannya bisa nggak lu gitu kan? Bisa nggak mimpin lomba gitu? Iya. Tapi ya memang harus kita buktikan dulu. Kayak kemarin kan waktu di MXGP, ya oke lah semuanya kita orang Indonesia. Betul. Kecuali COC. Ya. COC memang kita karena belum terlihat atau belum terbukti dari mereka, kita sebagai wakil aja. Sebagai wakil dan ternyata wah luar biasa. Memang itu pengalamannya Mas Wahab yang kita dikasih ke kita di MotoGP itu luar biasa. Jadi udah melebihi ekspektasi mereka. Dia pikir kita levelnya 5, ternyata udah seperti MotoGP. Iya, sama-sama belajar lah Pak Edi. Pinter bareng, jangan sampai bodoh bareng Pak Edi. Cilaka banget kita kalau sampai bodoh bareng. Oke Pak Edi. Pak Edi, sebenarnya apa sih kesulitan membuat MXGP kemarin? Kesulitannya kalau kita kan dari IMI ini Mas Wahab sebagai hanya racing komite yang melaksanakan kegiatan olahraganya. Ya, kunci terbesar itu kan ada di promotornya, promotor lokalnya. Promotor lokalnya kan kemarin ada dispute antara promotor awal A dengan promotor yang saya tunjuk berikutnya. Oke. Yang karena saya juga itu ketika dipanggil Pak Ketum kan dengan Pak Gubernur, sudah tinggal waktu itu 18 hari lagi menuju penyelenggaraan. Oke. Jadi itu saya sih tetap berkira tetap siap aja karena nggak boleh bilang nggak siap kan kalau udah Ketum sama Pak Gubernur manggil. Terus caranya gimana? Karena surat-surat belum ada. Ya kan? Surat-surat semua untuk izin balap belum ada. Ya saya arahkan Ketum lah. Jadi akhirnya bisa, pokoknya intinya terlaksana. Jadi kurang lebih sama seperti pada saat membuat WSBK pertama kali. Betul. Kesulitannya. Kalau WSBK kan kita tidak dilibatkan sama sekali. Nah kalau ini awalnya juga mereka tidak mau melibatkan kita kan. Tapi begitu sudah ada kisruh, ada kesulitan baru muncul lagi. Ya, artinya belajar dari WSBK akhirnya MotoGP penyelenggaraan sukses karena dari awalnya udah smooth ya Pak Edi ya. Udah kita persiapkan. Iya. Oke, Pak Edi, saya mau ngomongin tentang Pak Edi nih. Saya dapat hasil riset tuh Pak Edi. Pak Edi katanya dulu pembalap motor juga, 600 cc. Gimana ceritanya Pak Edi? Benar nggak Pak Edi? Saya sih nggak percaya Pak Haji. Saya balap beneran sih enggak lah, hobi-hobi aja. Cuma kalau dulu waktu SMA, Babang balap beneran. Siap. Kan zamannya Ancol, saya pakai R-King, pakai Binter AR dulu. AR 125. Binter 125. Iya, saya masih ingat itu. Itu karena diketok orang tua suruh berhenti ya kita kabur. Dulu Binter kalau nggak salah ada 2, Binter Mercy sama Binter AR. Kan Binter ya. Mercy yang touring kan. Betul. Ya, dia lebih ke arah touring lah. Iya. Jadi Pak Edi itu pakai AR waktu itu. Pakai AR. Dan yang 600 cc itu apa Pak Edi? Pakai apa? 600 cc itu kan udah berapa? Udah 30-40 tahun, setelah itulah 30 tahun. Nyoba di sirkuit mana Pak Edi? Kalau mulainya kan di Sentul tetap di Sentul ya Pak Edi ya. Sentul kita coba main bebek lagi, lama-lama lihat orang kok main sport enak ya. Ya udah ikut lagi balapan yang sport. Terus kita sampai nasional, ikut balapan Asia. Pas sudah kira-kira umur 40 jatuh tuh udah ngerasain kalau patah tuh kok nggak cepat kayak dulu. Kan recovery-nya tuh waduh, ini kapan sembuhnya nih gue lah kan gitu. Artinya, habis itu udahlah umur udah 40 juga udah. Dan juga Pak Edi jarang minum susu atau sesuatu yang berhubungan dengan susu ya Pak Edi ya. Mungkin udah basi susunya. Makanya sudah basi. Terus Pak Edi itu pengalamannya Pak Edi itu akhirnya Pak Haji ini membuat selama di IMI membuat beberapa penyelenggaraan road race Pak Edi karena banyak teman-teman yang cerita semua pembalap itu hampir bapaknya itu adalah Pak Haji gitu loh. Ada berapa sih sebenarnya Pak kompetisi kejurnas yang diadakan oleh IMI?
Kejurnalisnya banyak. Kalau dulu kan ada Motoprix itu level daerah, ada Indoprix dulu level nasionalnya yang senior. Jadi kalau saya dulu awalnya kan setelah berhenti balap saya iseng-iseng manajerin tim lah, anak-anak yang bagus. Saya bantu support untuk balap ke Asia. Misal contohnya itu kan dulu ada Ahmad Jayadi, ya kan? Ya, ada Ahmad Jayadi yang jadi Marsal kemarin itu. Ikut jadi Marsal, ya kan? Jadi awalnya juga dia bagus kan, dia pernah juga di MotoGP kan. MotoGP 96 97 ya, wildcard waktu itu. Wildcard, tapi karena kurang potensi marketingnya jadi susah mau balap ke luar negeri kan. Itu saya bantu cari sponsor. Akhirnya waktu itu adalah 2007 ya, 2005 apa 2007 Mas Wahab. Setelah itu datanglah namanya Pak Ari Hudaya almarhum. Pak Ari Hudaya dia mau bikin tim. Waduh, siapa yang mau ngurusin? Ngurusin ya, kita urusin. Pembalapnya akhirnya sampai 2009 tuh Mas Wahab. 2009 mereka stop. Lanjut aja bikin tim sendiri dah, gitu kan. Akhirnya saya setelah itu kerjasama sama Yamaha. Dapat sponsor dari Yamaha, dari pihak lain. Mulailah ngebina pembalap-pembalap yang muda gitu kan. Banyaklah pembalap yang udah sama saya sih. Gitu, Terus rata-rata mereka mengeluhkan apa Pak sebelum kita ke segmen berikutnya tentang supporting dari ini kebetulan ada Bapak ini. Kalau yang lain gimana gitu loh Pak? Supporting dari maksudnya dari pembalap apa dari supporting dari pengusaha Indonesia misalkan Bapak kan kebetulan bisa mengumpulkan sehingga bisa membantu. Terus gimana dengan yang lain kalau nggak dapat support itu keluarnya apa sih Pak sebenarnya yang kenapa kok Pak kok sampai Bapak harus turun tangan selain tadi ya karena memang background sosialnya berbeda dengan roda 4. Keluarnya kira-kira apa Pak? Sirkuit nggak ada atau kenapa Pak? Keluhannya memang tim-tim kita saat itu kurang profesional dalam menjalankan tim aja. Manajemen. Ya kan? Manajemennya. Mereka memang kebanyakan pemilik tim itulah orang punya uang biasanya. Di kelas bebek-bebek ini punya uang jadi semua biaya sendiri. Nah, ada beberapa tim memang modalnya juga pas-pasan tapi cukup bagus untuk menjalankan tim. Jadi mereka memang harus balance, punya uang juga bagus. Nggak punya uang tapi harus punya skill marketingnya, jadi harus imbang. Itulah yang saya upayakan dengan modal atau budget yang pas-pasan, kita bisa balap ke Asia, bawa pembalap gitu loh. Itu karena modal marketingnya ya kita lebihin dikit. Betul. Artinya Pak Edi ini memberikan kesempatan lebih kepada teman-teman yang berprestasi ini untuk membalap di luar negeri supaya kesempatan. Betul Mas Wahab gitu. Oke, M. Waner, kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. M. Waner, kita kembali lagi bersama Pak Haji. Pak Haji spesial nih, Pak Haji spesialis roda 2. Pak Haji, kita udah punya sirkuit internasional yang mempunyai grade A yang bisa dipakai untuk MotoGP. WSBK sih sebenarnya cukup grade B, tetapi tetap saja kita bisa grade A. Ya. Nah, sekarang sampai hari ini kita belum pernah punya pembalap. Kalau kita lihat di MotoGP itu kan ada yang Moto3, Moto2, MotoGP. Kita belum pernah punya pembalap di kelas utama ini, Pak Haji. Pak Haji, kira-kira kenapa sih? Saya itu gemes Pak Haji. F1 kita udah punya loh Pak Haji. Kenapa MotoGP kita nggak ada Pak Haji? Gini, kalau F1 itu lebih asal ada uangnya menurut saya waktu itu bisa. Ya kan? Kalau MotoGP itu hal yang mustahil. Walaupun punya uang seberapa banyak pun main di MotoGP nggak mungkin. Kalau nggak ada skill yang mumpuni untuk bawa motornya. Nah, saya juga dari dulu memang punya hasrat atau niat memang pembina pembalap ini dari kecil harus bisa sampai ke level Asia dan ke dunia, ya kan. Sampai level Asia kita bebeknya tuh nggak ada ngalahin deh, puluhan tahun. Udah 30 tahun kali kita berjaya deh di kelas underbone. Ya kan? Underbone. Mungkin di kelas 2,5 masih bisa ngelawan. Karena fisik kita masih cukup kan. Begitu mereka masuk ke kelas 600, pembalap kita loyo semua. Ya. Dan itu memang saya sadari. Tapi kan yang bikin miris adalah kenapa pembalap Malaysia bisa jago di 600? Betul. Waktu di bebeknya biasa-biasa aja. Nah, itu kan PR sendiri. Kenapa gitu kan? Nah, sewaktu saat di tahun 2015 saya ada kesempatan dapat sponsornya Yamaha Jepang.
Yamaha kan? Jepang, oke. Nah, saya nggak ambil pembalap Indonesia, Mas. Kenapa Pak Edi? Lah itu dia, saya mau coba hipotesa saya. Karena pembalap saya Indonesia ini kebanyakan terlalu fokus sama uang. Oke. Ya kan? Kontrak di awal besar, jadi udah nyaman. Iya. Begitu balap di track udah nggak ada semangatnya Motivasi, lah, nggak ya. ada fightingnya kurang. Iya. Nah dengan pembalap Malaysia ini saya kontrak murah, Iya. tapi bonus per serinya kalau menang Besar. itu luar biasa. Oke. Ya kan? Oke. Dan itu terbukti sangat ampuh, Mas. Jadi Pak Edi menciptakan iklim yang kompetitifnya tinggi dengan memancing Sistem. dan pembalap Malaysia. Betul, Mas Wahab. Dan terbukti sampai sekarang, ya. Si pembalap itu waktu saya bilang umurnya 14 Iya. tahun 2015, sekarang umur 19, dia berjaya sekarang di Asia Road Race Championship. ARRC. Di kelas 600 dia selalu berebutin juara 1. Iya. Ya kan? Habis itu pandemi stop. Sekarang dia naik kelas 1000. Fight-nya dia di urutan 1 2 3. Ini inisialnya GS ya? Apa itu? Gary Salim. Wah, bukan. Itu Oh, kan bukan. pembalap Indonesia. Ini pembalap Malaysia. Oh, pembalap Malaysia ini yang 1000 ini masih Malaysia maksudnya. Pembalap Pak Edi? Malaysia. Oke, Yang namanya oke. Kasma Daniel ya kan. Nah, Oke, pembalap oke. Indonesia yang sangat berjaya dulu di atas Kasma gitu kan. Ada Gary Salim lah. Siapapun disebutin yang Iya. senior. Iya. Begitu naik 600 nggak ada apa-apanya sama dia, Mas. Iya. Ya? Sedangkan lu di bebek di 2,5 mah dia si Kasma mah biasa aja. Tapi kalau ngelihat dia fight di balapannya, wah, ini yang namanya pembalap gitu, Mas. Dan Oke. diakui sama pembalap Indonesia emang orang gila. Maksudnya Iya. karena mereka kan ngubur uangnya tuh di balapan, bukan di Oke. kontrak di depan. Oke. Kalau pembalap Indonesia kontrak depan udah gede, udah nyaman. Duh, ngapain gue fight, ntar gue cedera nggak balapan lagi. Impactnya ke pembalap Indonesia contohnya gimana Pak Edi? Impactnya ya mereka terlalu nyaman menurut saya. Oke, enggak maksudnya dengan adanya Malaysia, mereka kan berebut nih, mau kepengen juga untuk dapat fasilitas dari timnya Pak Edi nih. Nggak ada waktu itu kan sampai 2002 tahun lah 2016 udah karena 1 tahun itu saya ninggalin rumah udah hampir 3 bulan keliling kan. Ya. Jadi 2017 saya stop dan terbukti sampai sekarang balap Indonesia levelnya sampai situ aja. Belum ada walaupun yang masuk ke Moto2 ya fight-nya ya di Moto3 lah gitu kan. Iya. Fight-nya nggak di 15 ke 1 ya ada 15 ke 30. Iya. Itu menurut saya satu karena masalah motif uang, kedua psikologi pembalap kita. Selalu ketakutan kalau nggak cedera nanti udah nggak bisa balap lagi mati. Tapi jadi saya main punya aman, namanya main aman tuh. Main Mas. aman ya. Saya punya resep Pak Edi. Nah. Dulu Indonesia kalau main bola juga begitu Pak. Babak pertama mainnya bagus, babak kedua mainnya jelek karena apa? Fisiknya nggak kuat. Mungkin para pembalap ini perlu dimasukkan pelatihan fisik sama Sintayong kali Pak. Jadi kalau secara metode Mas, kita udah ikutin semua dah. Pakai trainernya, fisiknya ada, psikologinya ada, ya kan? Iya. Coach trainer, physical coach, semuanya lengkap, udah pakai. Mas. Lengkap. Cuma memang itu akhirnya ternyata motivasi. Motivasi satu ya. Kemudian mungkin zaman dulunya gizinya tidak terpenuhi seperti pembalap-pembalap luar negeri yang lain. Mas, kita pikirin semuanya. Ya, semua. ya, Cuma ya. memang itu aja level kita hanya cari yang nyaman. Ya, Misalnya ya. naik ke 2,5 masih bisa ngelawan dia akan fight. Ya, begitu ya. naik kelas 600 begitu udah ngelihat lawannya kejauhan mereka lemah langsung. Ya, Minta lagi balik ke bebek lagi. Iya. Nggak mau usaha dulu gitu. Ya. Jadi Gitu moga-moga ini ARRC kan udah jalan nih Pak. ARRC udah. ARRC udah jalan. Kita lihat ada beberapa potensi. Andi Farid di 600 ya. 600 bagus, sama ya. si kalau Yamaha Galang Hendra ya Pak ya. Galang Hendra tahun ini kan kurang hasilnya Ya, masih hasilnya kurang maksimal. Kurang sesuai harapan lah kan tahun lalu dia di World Super Sport kan. Betul. Harusnya masuk ke level yang di bawahnya. Harusnya dia bisa berprestasi kan. Ternyata enggak juga. Ya. Kita doakan ini kan baru proses Pak. Dengan adanya sirkuit Mandalika itu akan memacu mereka. Toh mereka kalau mau latihan bisa dilakukan setiap saat, tidak perlu keluar negeri lagi. Betul, ya Pak ya. Betul, setuju Mas Wahab. Mestinya begitu. Mungkin nanti dari IMI bisa memfasilitasi itu kemudahan-kemudahan seperti itu ya Pak. Ya, Pak Haji ya. Insya Allah kita kasih support terus. Ya Pak Haji, sekarang Pak Haji. Ini ada satu brand. Dari dulu saya senang. Saya dulu punya mobil Pak Edi.
di dashboard saya tulisin stiker saya beli dari Jepang. Stikernya warnanya kuning, ada tulisannya Lin atau Olin ya sekarang. Kalau bahasa Swedianya apa Pak? Lin. Nah Pak Edi ternyata adalah pemegang brand Lin atau Olin di Indonesia. Ya. Itu sebenarnya ada yang nggak tahu loh Pak, itu part apa? Kalau saya tahu, cuman saya salah nempel waktu itu Pak. Saya nempel di mobil Pak gitu. Jadi jangan sampai mobil Toyota kemudian stikernya belakang Rally Art dan orang merasa mobil saya kenceng kenapa udah saya tempelin stiker Pak gitu. Kan banyak Pak yang gitu. Olin itu apa Pak kira-kira? Ya, Olin itu produk Swedia. Dia hanya menjual suspensi aja Mas. Suspensi untuk mobil, untuk motor dan MTB. Oh, mountain bike juga. Mountain bike juga ada. Jadi kalau mengenai brandnya apa yang dipakai di otomotif itu juga hampir semua brand kita ada, terutama yang kelas-kelas nomor 1 lah, kan. Kalau di F1 hampir semua rata-rata, kan. Terus kelas WTCC atau rally kebanyakan pakai Olin gitu. Cuma kadang-kadang mereka nggak aware aja, karena Olin itu nggak pernah sponsorin karena orang beli kan. Ya betul. Gitu loh. Itu dicari Pak. Orang kalau sudah level tertentu pasti nyarinya itu, karena nyaman sekali Pak. Nah kenapa Pak Edi datengin itu karena apa? Susah dicari atau kenapa sih Pak? Enggak, ceritanya mah juga ketemu orang Swedianya di arena balap. Kan gitu, saya kan sering keliling balapan, juga mereka kan juga punya tim marketing. Iya. Dia lihat ke Indonesia segini gede negara jual motor 6 juta kok dia nggak bisa jualan dari distributor lamanya. Waktu itu dia udah tutup gitu. Dia lagi nyari-nyari di 2012 lah. Saya masih balap Asia kan kita ke Jepang. Gitu segala. Ya setelah itu dia nawarin saya gitu Mas Wahab. Cuma kan saya nggak pernah punya pengalaman atau experience jualan spare part. Jadi kan wah apa ya bisa gitu kan. Udah nggak apa-apa pegang aja deh lihat, karena lihat saya itu di lingkungan balap udah kayak keluarga kan saya. Betul. Semua orang kenal. Terus kemana-mana juga udah akrab. Dia bilang pasti kamu bisa, dia bilang gitu kan. Oh ya udahlah kita ambil aja gitu. Terus Bapak ke distributor ada ngangkat beberapa distributor atau cara nyarinya gimana Pak? Hanya aja di mana Pak outletnya Pak? Di Cikini Raya. Jalan Cikini Raya Pak ya. Sebelah apa itu Pak? Yang Hotel Mercure. Hotel Mercure sama restoran apa Pak? Yang saya kalau makan coklat enak itu apa Pak? Apaan nih? Itu pizza apa itu namanya? Iceberg. Gelato. Itu gelatonya top banget itu di sana Pak. Itu cuma ada di situ atau di mana lagi Pak? Cuma ada di situ aja. Cuman ada di situ sementara. Jadi kalau orang pesan harus ke sini ya Pak ya, mau nggak mau ya. Untuk pesan stoknya. Kalau untuk pesan spare part? Nggak, jadi gini, kita memakai jalur distribusi memperbanyak dealer. Mas Wahab. Tetap ada dealer ya. Nggak mungkin kita bisa besar dengan jualan sendiri. Konsepnya kan marketing harus distribusi kan. Saya punya hampir di seluruh Indonesia dealer mungkin ada 100-an lah ya. Udah hampir 100 setiap daerah. Ya. Cuma ada yang kita bagi, ada yang khusus otomotif, ada yang roda 2, ada yang MTB. Oke. Ternyata saya baru tahu itu Pak kalau Olin itu ada yang MTB. Pak, pertanyaan berikutnya soal IMI nih Pak Edi. Pak Edi kira-kira punya program apa Pak IMI yang boleh dibocorkan ke teman-teman apa semua di sini Pak? Program IMI kan dia harus mengacu pada visi dan misinya Mas Wahab. Visi misinya memang mereka kan harus membina pembalap atau untuk menjadi berprestasi sampai ke level internasional. Nah itulah visi misi yang ada di PPMI. Nah gimana untuk membuat ini jadi kenyataan, itulah PR-nya semua. Nah dari saya karena latar belakang dari punya tim, dari pembalap juga, jadi waktu saya pernah jadi PLT itu sebagai WLT Waketum, saya minta untuk membebaskan biaya start permission karena memang jumlahnya cukup lumayan. Kalau untuk pabrikan saya rasa nggak seberapa, tapi untuk privateer ya cukup lumayan. Ini gitu. KIS maksudnya Pak? KIS itu lain lagi, ada start permission lagi kalau balap, gitu kan? Ada KIS internasional, ada start permission. Itu bentuk support kita kan maksudnya kan. Nilainya sih nggak seberapa, cuma kalau jangan sampai kalau pembalapnya udah bayar semua, begitu dia prestasi kita undang, wah ini lo berkat IMI.
gitu kan. Nah, itu sering-sering kan gitu Mas Wahab. Betul. Kesannya selalu muncul Pak seperti itu. Akhirnya kan orang kan ngomong, lu support kagak, dukung kagak, begitu juara lu panggil bikin press conference kan itu yang sering terjadi Mas Wahab gitu loh. Nah, yang pernah terjadi adalah lebih baik kayak Menpora dulu. Juara dapat juara 1 50 juta. Mending begitu dah Mas Wahab. Jangan sampai kalau IMI kan kebanyakan cuma juara datang pulang dikalungin doang. Prestasi itu yang menurut saya nggak fair ya. Betul, gitu. betul, Apa sih yang lu bina? Apa sih yang lo kasih? Gitu kan. Kalau dia nggak bisa sampai ke internasional, jangan nyalain orang dong. Kita kan nih pengurus pusatnya. Kayak PSSI lah. Kalau jelek pemain bolanya yang disalahin klubnya apa PSSI-nya? Kan PSSI-nya Mas Wahab. Betul. Gitu kan. Jadi harusnya semua pengurus di PPMI ya harus menyadari itu harusnya gitu kan. Bahwa dialah pemegang tanggung jawab untuk prestasi si pembalap-pembalapnya. Gitu Mas Wahab. Iya. Kita doakan M1ers apa yang menjadi cita-cita Pak Edi terutama di roda 2 ini bisa tercapai. Jadi kalau menurut saya kita ini udah terpercaya ya. Kita udah mengadakan WSBK, MotoGP, sekarang MXGP. Apalagi coba untuk roda 2. Tinggal roda 4-nya mungkin ini hanya matter of time saja Pak menurut saya gitu loh. Jadi kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk penyelenggaraan event internasional ini moga-moga menular kepada atlet-atletnya, juga sport tourism di Indonesia menjadi lebih maju karena saya ngelihat setiap penyelenggaraan economic impact itu pasti terjadi dan itu membuat ini kan roda ekonomi berputar. Moga-moga seperti itu. Terima kasih Pak Edi atas waktunya Pak Haji. Semoga lekas sembuh dari diare dan debu samota. M1er, kita akan kembali berjumpa minggu depan di episode kedua di acara kita Obrolan Garasi. See you.